Erick Thohir sebut Australia jadikan timnas Indonesia jadi rival baru, ambisi balas dendam di kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong buka-bukaan, saya tidak dapat tawaran melatih Korea Selatan. Erick Thohir sebut Australia jadikan timnas Indonesia jadi rival baru, ambisi balas dendam di kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan pernyataan tegas memotivasi para pemain timnas Indonesia untuk membalaskan dendam kekalahan dari Australia pada berbagai ajang di depan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Misi balas dendam ini, puncaknya dipicu karena kekalahan 3-5 dari Australia dalam semifinal Piala AFF U16 2024 di Stadion Manahan, Solo pada Senin, 1 Juli 2024. Sejak kita kalahkan Australia di Piala Asia U23 Qatar lalu, mereka menargetkan kita jadi seteru baru. Ujar Erick Thohir dalam keterangan yang diterima tvonnews.com, Minggu, 7 Juli 2024. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan bahwa pencapaian dan perjuangan skuad Garuda Asia bakal menjadi motivasi tambahan untuk bisa mengalahkan Australia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U16 nantinya akan kembali bersua dengan Australia karena berada dalam satu grup bersama tuan rumah Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Lalu di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Timnas senior yang satu grup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Laga kandang Timnas Indonesia perdana akan menjamu Socheroos di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 September 2024 mendatang. Shin Tae-yong berpengalaman melawan tim negara kuat. Shin Tae-yong bekerja sama dengan PSSI sejak Januari 2020 hingga 31 Desember 2023. Kontraknya kemudian diperpanjang hingga Juni 2024. Dan kini diperpanjang hingga 2027. Pelatih asal Korea Selatan ini telah menjadi pahlawan lokal sejak ia membantu Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U23 dengan kemajuan pesat. Kepemimpinan Shin Tae-yong membawa serangkaian prestasi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia makin mendekat ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini semua adalah peristiwa pertama kalinya di sepak bola Indonesia. Pengalaman Shin Tae-yong di tingkat internasional, ia pernah membawa Korea Selatan ke perempat final Olimpiade Rio 2016 dan tim U20 melewati babak penyisihan grup di Piala Dunia 2017. Ia pernah membawa timnas Korea Selatan menang 2-0 atas Jerman di Piala Dunia 2018. Jerman adalah juara bertahan pada saat itu, dan kemenangan Shin menjadikan dirinya sebagai salah satu pahlawan dalam negeri yang paling dipuja di Korea Selatan. Kini di Indonesia jika Shin Tae-yong bertahan hingga 2027, dia akan menjadi pelatih terlama dalam sejarah sepak bola Indonesia, mengungguli mantan pelatih asal Inggris Peter Witt yang memimpin tim pada 2004 hingga 2007. Shin Tae-yong buka-bukaan, saya tidak dapat tawaran melatih Korea Selatan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buka-bukaan. Ia mengaku tidak mendapatkan tawaran untuk melatih Korea Selatan. Shin Tae-yong baru memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ia akan menangani skuad Garuda lebih lama lagi sampai 2027. Jika saya mendapatkan panggilan, saya akan memikirkan bagaimana membentuk Korea Selatan, ujar Shin Tae-yong, dilansir dari KBR. Namun, karena tidak ada panggilan sama sekali dari Korea Selatan, saya tidak memikirkannya, imbuhnya. Sekarang, Shin Tae-yong masih pulang kampung ke Korea Selatan. Shin telah mudik sejak 14 Juni 2024 dan dikabarkan menjalani pemulihan kesehatan. Asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nova Arianto, menyatakan bahwa Shin Tae-yong baru akan kembali ke Indonesia pada 21 Juli 2024, usai sebulan lebih berada di Korea Selatan. Kita percayakan saja Timnas Indonesia pada Shin Tae-yong.
Akankah Indonesia akan bicara banyak di round 3 kualifikasi Piala Dunia mendatang?